Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, para jamaah uripi Allah. Semoga kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di pagi yang indah ini, di hari Jumat yang indah ini, kami akan mengupas suatu judul, Islam itu bukan agama. Tidak harus diarabkan ini. Tidak harus diarabkan. Tidak loh, itu justru dosa. Nabi pernah ada hadis, janganlah Anda memakai pakaian sesuatu yang tampil beda. Di tempat itu akan jadi fitnah. Contoh, saya mau bergaya-gaya Arab, di tempatnya nggak tahu Arab. Ini justru fitnah. Karena pakaian Arab dan bahasa Arab itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Ya, bukan karena Nabi ya. Bukan, memang jadi sudah ada dulu gitu iya, maksudnya. bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Contoh, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan bahasa agama. Karena kaum Nasrani pada saat itu juga pakai salam. Itu bahasa Arab. Jadi kalau saya bicara Assalamualaikum dengan orang-orang lain, tidak ada masalah sambut saya. Itu cuma artinya salam sejahtera. Bukan bahasa bukan agama. Ya. Diagamakan. Diagamakan. Itu loh saya sedih. Jadi agama ini mau terus berkotak-kotak. Kadang-kadang saya kemarin ada acara di Natalan, saya ucapkan Assalamualaikum. Karena itu bukan bahasa agama. Bukan agama. Untuk siapa saja. Siapa saja. Loh, di Arab tuh andu anjing ya pakai baju putih loh. Balap motor, balap mobil pakai baju putih. Jadi jangan pakaiin pakaian Indonesia, ibadah, baju batik dengan budaya Indonesia. Di China itu ada Muslim dengan budaya Chinanya. Jadi agama itu indah, tidak ingin mengelibas budaya. Kalau bahasa Arab itu bahasa surga, berarti dari Nabi Adam harus pakai bahasa Arab dong. Injil harus bahasa Arab, Taurat harus bahasa Arab. Emang Tuhannya beda? Sama Tuhannya satu. Jadi yang penting adalah akidahnya gitu ya. Perilakunya ya. Agama itu perilakunya. Gak guna Anda bermerek agama, jadi tidak usah bertopeng agama untuk berlaku baik. Gak usah bertopeng gimana? Gak usah bertopeng agama untuk berlaku baik. Karena kebaikan sudah dikasih sama Tuhan di fitrah manusia lahir. Jadi kalau Anda sekarang beragama, Anda bermazhab, tidak bisa berlaku baik, ya mau bertanya, ajaran setan atau ajaran Tuhan yang saya ikutin? Itulah, yang penting apa? Nasrani itu bukan agama. Yahudi itu bukan agama. Sabiin itu bukan agama. Dan segala hal, nama-nama agama yang ada di dunia ini hakikatnya bukan agama. Namun yang disebut agama itu adalah mengenal Allah. Yang disebut agama itu mengenal Tuhan yang telah menciptakan seluruh manusia
itulah yang disebut agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun sesebutan agama yang ada di dunia ini, itu semua hanyalah sesebutan agamanya badan, agamanya syariat, agamanya raga, bukan agamanya jiwa, bukan agamanya hati, bukan agamanya nyawa, bukan agamanya roh. Jadi agar jiwa, nyawa, hati, roh ini agar bisa selamat kembali ke asalnya, agar bisa pulang kembali ke asalnya, agar bisa esa kembali kepada penciptanya, maka peluklah suatu agama yang sudah dituntunkan oleh Tuhan yang menciptakan kita, yakni beragama itu adalah berpasrah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Itulah yang disebut agama. Awaluddin ma'rifatullah. Tanpa kita mengenal Tuhan yang telah menciptakan diri kita, tanpa kita tahu kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, tanpa kita bertemu dengan Tuhan yang telah menciptakan diri kita, maka selamanya kita tak beragama, maka selamanya kita ateis di sisi Allah. Kita ateis di sisi Sang Pencipta. Kita ateis di sisi Tuhan yang telah mengadakan kita di dunia ini. Kenapa kita disebut ateis? Karena yang ada di dalam hati, karena yang ada di dalam jiwa, karena yang ada di dalam roh, karena yang ada di dalam nyawa kita selama ini adalah diri kita sendiri yang seolah-olah tampil menjadi Tuhan, yang seolah-olah tampil menjadi sang penguasa daripada dikuasai oleh yang menciptakan diri kita. Bagaimana bisa kita berpulang rojiun kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, sementara di dada kita tampil sebagai Tuhan daripada tampil menjadi yang dicipta. Kita tampil menjadi sang Khalik daripada tampil menjadi makhluk. Kita lebih sayang, kita lebih cinta, kita lebih berperan tampil di dunia ini sebagai Sang Maha Pencipta daripada tampil sebagai yang diciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kenyataan, realita, logika bahwa kita selama ini masih belum beragama. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan. Karena di dalam hati kita tak ada yang menciptakan kita. Karena di dalam hati kita tak ada yang lebih besar
di hati kita daripada diri kita sendiri yang merasa maha besar, mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Inilah bukti bahwa meskipun kita memeluk agama yang katanya Islam, yang katanya Nasrani, yang katanya Yahudi, yang katanya Sabi'in, dan semua sebutan-sebutan agama yang ada di dunia ini, maka kita belum dikatakan beragama bila kita tidak meninggalkan agama-agama lahiriah ini. Bila kita masih beragama secara lahiriah, bila kita masih beragama secara badaniah, pasti jiwanya kufur, pasti rohnya kufur, pasti nyawanya kufur, pasti hatinya kufur. Karena yang ada di dalam hatinya hanyalah diri manusianya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila di dalam hati kita yang ada, yang hadir, yang hudur, yang tampil hanyalah diri kita sendiri, maka apapun yang kita kerjakan, kegiatan apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah apapun yang kita amalkan, semuanya itu racun. Racunnya hawa nafsu. Racun yang akan selalu meracuni jiwa, nyawa, hati, dan roh yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Semakin banyak kita beramal, semakin banyak ilmu yang kita miliki, itu semua akan meracuni dan akan membunuh, serta akan menyesatkan jiwa-jiwa kita kepada Allah, akan menyesatkan nyawa-nyawa kita kepada Allah, akan menyesatkan hati-hati kita kepada Allah, akan menyesatkan roh Allah yang selama ini diakui sebagai rohnya manusia. Inilah kesesatan yang sangat amat nyata yang ada di dalam hati kita selama ini. Karena tidak memeluk agama Allah. Karena tidak tahu siapa yang mana yang harus disembah. Karena tidak tahu kepada siapa kita harus kembali. Karena kita buta kepada siapa roh, siapa hati, siapa nyawa, dan siapa jiwa yang selama ini kita akui sebagai milik kita sendiri. Inilah kebutaan kita. Man kana fi hadhihi a'ma. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhiratnya pun ia buta mata hatinya. Wa adallu sabila, maka semakin butalah hatinya dan tersesat-sesat jalannya. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah menuju kepada Allah bila hati kita masih sesat, bila hati kita masih kufur, bila hati kita masih ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan kita di hati kita, di nyawa kita,
di roh kita, di jiwa kita selama ini gelap gulita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu ketahuilah para sahabat-sahabatku, tanpa kita mengenal Allah, tanpa awaluddin ma'rifatullah, maka semua apa yang kita amalkan tersasar, tersesat jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana agar jalan kita tidak tersesat kembali kepada Allah? Jadi bagaimana caranya kita agar selalu bisa pulang dengan husnul khotimah kepada Allah? Maka kenalilah Allah dahulu dengan sebenar-benarnya. Maka imanilah Allah dahulu dengan seiman-imannya. Iman itu maknanya menyaksikan apa yang diimani. Bila kita menyatakan diri beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, bagaimana mungkin iman dan percaya ini akan terrealisasi sementara kita tidak pernah menyaksikannya dengan hak? Bagaimana agama yang hak di sisi Allah ini, bagaimana agama yang rahmatan lil alamin di sisi Allah ini, agama untuk seluruh manusia di sisi Allah ini bakal terrealisasi di dalam dada kita sementara kita tidak ngurus, sementara kita tidak mau tahu siapa Tuhan yang telah mengadakan kita. Kita tidak ngurus siapa Tuhan yang telah mengadakan kita. Di dalam hati kita tidak ngurus, tidak mau tahu siapa Tuhan yang telah menguasai kita sejak dari tanah sampai saat ini. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan bila kita tidak mengurus, bila kita tidak mau tahu keberadaan Tuhan yang selama ini berkuasa atas diri kita dan seluruh alam semesta ini. Yang kita urus, yang kita mau tahu di dalam dada kita hanyalah. Maka dari itu uruslah diri kita sendiri-sendiri. Maka dari itu cari tahulah diri kita sendiri. Dari mana kita ini bersumber. Dari mana diri kita ini ada, dari mana diri kita ini tercipta, dari mana diri kita ini sehingga bisa seperti ini saat ini. Maka dari manakah semua itu terjadi? Semua itu terjadi hanyalah dari Tuhan, dari Sang Pencipta diri manusia kita sendiri. Jadi bila di dalam hati kita yang jadi yang maha akbar, yang jadi maha suci, yang jadi maha wujud, yang jadi maha ada di dalam hati kita masih diri manusia kita, selamanya kita tersesat dan tambah sesat di dalam apa yang kita lakukan selama ini. Sampai kapankah itu berlalu? Sampai kapankah itu berjalan? Sampai kapankah itu berlanjut? Abadan abada. Selama-lamanya hati kita akan dibakar oleh Allah. Hati kita akan jatuh ke lembah zolimin. Hati kita jatuh ke lembah Jahannam. Maknanya apa yang kita lakukan semuanya akan terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Karena kita belum beragama,
karena kita tak punya Tuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara simpel untuk mengembalikan semua ini kepada yang berhak? Bagaimana secara ringkasnya agar kita bertemu dengan agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang dimaui oleh Allah? Bagaimana caranya kita bisa kembalikan semua apa-apa yang bukan milik kita? Caranya adalah simpel sekali, yakni tiadakan dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu sebagai pencipta dirimu. Bila dirimu masih ada di dalam hatimu, berarti selama ini pencipta dirimu Allah telah engkau gugurkan di dalamnya. Engkau yang telah merasa menjadi sang pencipta, sang maha akbar, sang maha penguasa atas segala sesuatu. Maka tiadakanlah dirimu, maka itulah jalan keselamatan menuju Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bagaimana cara atau bagaimana sih rasanya bila kita tak ada? Bagaimana sih rasanya bila kita sudah mentiadakan diri kita di hati kita? Rasanya seperti bagaimana Anda datang dulu. Ada rasa apa ketika Anda awal didatangkan ke dunia ini? Kan tak ada rasa apa-apa lagi. Kan tak ada melihat apa-apa, kan tidak bisa mendengar apa-apa, kan tidak bisa beramal apa-apa, yakni sunyi, sepi, diri kemanusiaan yang hadir, yang wujud, yang nyata, yang akbar hanyalah Tuhan sang penggelar jagat raya ini. Itulah rasa yang akan didapatkan ketika manusianya sudah terdiam, maka nyatalah gebiarnya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini, meliputi diri kita dan seluruh alam raya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas kupasan yang mana sesungguhnya Islam itu bukan agama. Kristen atau Nasrani itu bukan agama. Yang disebut-sebut agama selama ini ternyata bukan agama semua. Bila di dalam hati kita yang ada hanyalah dajjalnya daripada pencipta dajjalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam santunku selalu, salam hormatku selalu buat para sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.